Wa qallahumma salli au sallallahu au usalli ala Muhammadin au Ahmada awil rasuli awil nabiyyi awil hasyiri au nahwihi fala yakfi Allahumma sallim ala Muhammadin warham Muhammadan wala sallallahu alaihi bid-dhamiri wa in taqaddama lahu dzikrun yarji'u ilaihi dhamiru kama sarraha bihi jam'un muhaqqiqun. Rukun yang pertama, si khatib harus melafazkan hamdalah. Yang kedua, melafazkan sholawat. Hamdalahnya bagaimana? Yang maksudkan hamdal sillah mengucapkan apa? Satu, alhamdulillahi. Itu boleh. Kalau kita pun ada contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Atau alhamdulillah, alhamdulilladzi arsyadana. Apa kita seterusnya tuh? Banyak. Kalau itu macam-macam tuh. Dibikin. Kemudian ada alhamdulillah yang penting. Ya. Au ahmadullah. Aku memuji kepada Allah. Maret sebelum nisfu pengajian kita akan kita tutup untuk sementara. Ini sebagaimana biasa sebelum nisfu untuk mengadakan penutupan sementara menjelang puasa. Untuk itu ada sebuah perhatian bahwa Bapak kami merasa gembira semakin kemari tambah banyak jamaah. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bapak Bapak Kiai Baharul SMA kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alihi wa sahbihi wa qadimihi fi wa salati sufiyatil muhaqqiqin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبحمده في الدارين وخامسها وقوعها الجمعة بعد خطبتين بعد زواج. Hadirin jamaah rahimakumullah, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musholah rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majlis Tafaqquh Fiddin. Malam ini kita akan meneruskan bacaan kita masih tentang salat Jumat dan kita masuk kepada syarat sah yang kelima dari Jumat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa khamisuha wuqu'uha ayil jumu'ati ba'da khutbataini ba'da sawa'in lima fis sahihaini
annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusallil jumu'ata illa bi khutbataini wa khamisuha, dan syarat sah salat Jumat yang kelima, wuqu'uha al-jum'ati, salat Jumat itu dilaksanakannya ba'da khutbataini ba'da zawalin, setelah dua khutbah, yang dilaksanakannya dua khutbah itu ba'da zawalin, setelah zawalnya matahari, ya, bergesernya matahari. Lima sahihaini, karena ada riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yusallil jumu'ata illa bi khutbataini, beliau tidak sholat Jumat kecuali didahului dengan dua khutbah. Dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, ya, disebutkan di sana karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati khutbataini. Beliau Rasulullah itu berkhutbah di hari Jumat dengan dua khutbah, yajlisu bainahuma, yang di antara dua khutbah itu beliau duduk. Hadis riwayat Ibnu Umar. Ya. Ini pun terdapat di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Oleh karena itu, kalau kita pernah dengar hadis yang mungkin sudah sama-sama sering kita dengar, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku melaksanakan sholat, kata Rasulullah begitu. Jadi tuntunan Rasulullah ini, ya, merupakan sesuatu yang mesti kita ikuti. Jadi jangan dibikin sholat Jumat cara model baru. Misalnya orang bilang sholat dulu yuk baru khutbah, itu nggak ada tuntunannya. Jadi berdasarkan hadis tadi, ijma' ulama mengatakan sholat Jumat itu harus didahului oleh dua khutbah, bukan satu khutbah, dua khutbah. Yang di antara dua khutbah itu ada duduknya yang sunnah. Ya. Maka kata Imam Nawawi, ya, Ad-Dimashqi, dalam kitab Al-Majmu', syarah dari kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi, kata beliau, oleh karena tadi hadisnya itu menyatakan demikian, bahwa Rasulullah itu kalau sholat Jumat didahului oleh dua khutbah itu, kata beliau, sabatat sholatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da khutbatain. Sabatat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da khutbatain. Hadis itu menetapkan bahwa Rasulullah kalau sholat Jumat mesti dua khutbah. Itu kata Imam Nawawi, kita Majmu' Syarah Sadad. Ya. Nah, ada satu riwayat memang dulu katanya pernah di awal-awal sholat Jumat itu, ya, sholat dulu baru khutbah. Di dalamnya andanya itu ada wakanata fi sadril islami ba'da shalah. Dulunya pernah di awal-awal Islam, di awal-awal munculnya agama Islam ini, Rasulullah di awal-awal dakwahnya itu wakanata, ya, fi sadril Islam ba'da shalah, setelah salat. Tapi kemudian ada satu kejadian
yang nanti turun tuh ayatnya yang sudah sama-sama kita hafal. Jadi ada orang namanya Dihyah Al-Kalbi, dia berangkat pergi ke Syam buat dagang di saat-saat Rasulullah lagi khutbah. Riwayat lain mengatakan juga waktu beliau lagi khutbah Rasulullah datang rombongan orkes musik lah. Akhirnya sahabat bilang ada sebagian lagi dalam khutbah pada keluar, sehingga tersisa cuma 12 orang dalam masjid. Yang lainnya nonton orkes. Jadi mungkin juga karena ada riwayat ini sehingga mengatakan sebagai ulama mengatakan musik itu haram. Meskipun bicara ini nanti ikhtilafnya luar biasa. Tapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa ada satu ayat yang turun di dalam surah Al-Jumu'ah yang sama-sama kita baca dengan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kalian ninggalin Rasulullah tuh, Rasulullah masih berdiri malah pada infakdu, mereka malah berpaling keluar dari masjid dari sholat. Ngapain? Ada yang dagang, ada yang tontonan gitu di awal-awal biasa, di awal-awal. Jadi maka kemudian makanya kenapa kalau kita lagi sholat Jumat itu mesti tahu betul, jangan sembarangan sholat Jumat itu. Ya. Seakan-akan kalau dapat orang khotib lagi naik, dia masih depan masjid masih merokok aja. Banyak nggak yang begitu? Hah? Coba kita koreksi diri masing-masing dah. Masih pernah lihat orang begitu kan? Insya Allah di sini nggak ada, yang di sini mana nggak ada. Ini kalau kita lihat. Iya, ada bedanya. Iya, pikir itu kotor kalau salah. Ini merokok aja. Kelihatan lah gitu khotibnya di mimbar. Cuma di depan masjid karena nggak mau masuk dulu, terang aja. Merokok batang 2 batang. Termasuk juga ada yang nggak bagus. Orang kita khotib lagi di atas mimbar kita mainin kuku aja juga kita pantas. Kita sibuk sendiri gitu. Kadang kulit kaki kita tuh yang pada berupas kita main-mainin gitu. Ada yang begitu orang? Sama lakuan. Lakuan juga itu. Atau kita lagi. Jadi ini si Dihyah Al-Kalbi ini begitu. Makanya kenapa kata ulama kalau salah bicara itu orang dagang di waktu khotib lagi di atas mimbar hukumnya sah apa enggak? Hukumnya sah apa enggak? Ayo coba jawab. Hukumnya sah, cuman haram dikerjain. Antum punya warung, orang udah pada lagi dari sini dengan khotbah, waktu naik, dagang udah panggil, kan fa'idah, wa'idah, apa? Nudia disebut pas anggilah, jika wadarul, baik. Jika nudia disolati, kalau kalian itu, ya, kalau kalian dipanggil buat sholat, begitu. Jika nudia disolati yaumil, cuma pasal ila dzikrillah, enggak kerja buru-buru, berangkat ke masjid, sholat, wadarul baik. Tinggalkan jual beli seperti itu. Mas sekarang yang punya warung masih sibuk aja. Itu ditanya sama orang, sah kagak? Sah, kenapa? Akad jual belinya ada, penjualnya ada, pembelinya ada, barangnya nggak majhul, ada barangnya, cuman haram dikerjain. Itulah contoh dari haramun biwajhi, bukan haramun bidati. Haramnya karena sebab lain, bukan karena zatnya yang ada, zatnya. Akadnya ada. Haram dikerjain, tapi ya aneh kayaknya, tapi nggak aneh. Begitu.
sah aja, tapi orang sholat akhirnya boleh nyolong, gimana boleh? Sholatnya gimana? Tapi sholat kainnya boleh nyolong, gimana? Itu nanti bahasan kayak gitu ada di sini. Ya, kembali ke sini ya, jadi ke sholat Jumat itu dilaksanakan setelah dan 2 khutbah ini nanti kita bahas 40 orang kalau hitungan kita menyepakati bahwa di mazhab Syafi'i ya, kalau atau yang bahasanya jangan menyepakati lah. Kalau kita ini biasa berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa 40 orang itu jumlah minimal dari mustautinnya sholat Jumat, maka yang 40 ini mesti dengar rukunnya. Ini yang mau saya baca. Bi arkanihima, dengan rukun-rukun dari 2 khutbah itu. Ada berapa rukun khutbah? 5. Berapa? Kalau 4 kurang, nggak sah khutbahnya. Ayyustaratu wuqu'us salatil jumu'ati ba'da khutbataini ma'a ityani arkanihimal atiyah. Artinya disyaratkan pelaksanaan sholat Jumat itu setelah 2 khutbah bersamaan dengan mendatangkan rukun-rukunnya sebagai berikut. Wa hiya khamsatun. Rukunnya ada 5. Berapa? 5. Ingat itu, rukun khutbah ada 5. Jadi kalau kita jadi pendengar kami, jadi orang yang hadir di sholat Jumat di jamaah, dengerin khotib ini lengkap enggak rukunnya. Jangan tidur. Karena yang 40 yang mustautin itu yang 40 minimal harus dengar, kalau enggak sah khotbahnya. Sholatnya enggak sah khotbahnya. Ya, dengerin dari mulai alhamdulillah, salawatnya, wasiatnya, baca Quran apa kagak dalam khutbahnya, kemudian doa, baca kagak doanya. Itu yang dia baca pelan-pelan. Ahaduha yang pertama hamdulillahi ta'ala wa thaniha salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi lafzihima. Ai hamdillahi wassalati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kal hamdulillah au ahmadullah fala yakfi asyukru lillah au at-thana'u lillah walal hamdu lirrahmani au lirrahimi wa qallahumma salli au sallallahu au usalli ala Muhammadin au Ahmada au rasuli au nabiyyi au hashiri au nahwihi fala yakfi Allahumma sallim ala Muhammadin warham Muhammadan wala sallallahu alaihi bid-dhamiri wa in taqaddama lahu dzikrun yarji'u ilaihi ad-dhamiru kama sarraha bihi jam'un muhaqqiqun. Rukun yang pertama, si khatib harus melafazkan hamdalah. Yang kedua, melafazkan sholawat. Hamdalahnya bagaimana? Yang maksudnya hamdalillah mengucapkan apa? 1. Alhamdulillahi. Itu boleh. Kalau kita pun ada contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Alhamdulillah Alhamdulilladzi arsyadana. Apa kita seterusnya tuh. Banyak. Kalau itu macam-macam tuh. Dibikin. Kemudian ada Alhamdulillah yang penting. Ya. Au Ahmadullah. Aku memuji kepada Allah. Ya. Atau innal hamda lillah. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala dan seterusnya. Itu adalah alhamdulillah. Ya, fala yakfi asyukurillah, maka enggak boleh tuh, enggak dipandang cukup syarat. Enggak dipandang cukup rukun kalau si khatib enggak pakai alhamdulillah.
Bin Ma'id langsung bilang asyukrulillah. Itu nggak bisa nutupin alhamdulillah, asyukur. Nggak cukup. Atau dia ucapin as-sana'ulillah, pujian bagi Allah Ta'ala. Sama. Meskipun as-sana'u itu semakna dengan alhamdulillah, tapi nggak boleh dipakai. Harus pakai alhamdulillah. Atau lafaz hamdalah lah yang lain. Yang penting ada ucapan alhamdulillah. Kemudian juga nggak boleh orang mengucapin alhamdulillahirrahmani. Ada alhamdulillah, tapi lirrahman au lirrahim. Alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahmani. Kenapa? Karena ini tidak mengidofatkan kepada lafzul jalalah yang disyaratkan al-masyhurah. Jadi kenapa dikatakan enggak cukup dengan begitu? Karena min ghairi idhafatihi ila bil jalalatil masyhurati. Karena Ar-Rahman itu beda nanti pemaknanya dengan al-lafzul jalalah Allah. Alhamdulillah dengan alhamdulillahirrahman itu beda. Alhamdulillah dengan alhamdulillahirrahim juga beda. Jadi nggak boleh pakai Rahman Rahim. Tapinya lillah. Perhatiin tuh kalau udah khotib begitu, tutup dulu. Ya. Terus lafaz salawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau orang-orang di tempat tertentu saya sayyidina ada yang marah sih. Kalau bapaknya dipanggil namanya doang marah gitu. Anak si Fulan, bapaknya misalnya Suyanto. Ya, kita panggil. Suyanto kemana? Anaknya marah nggak? Marah dong. Lu panggil namanya aja kalau kita apa-apaan ya. Ini Rasulullah kita panggil nggak pakai sayyidina, yang kurang adab juga. Kemana Muhammad? Kita cakap banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau masalah ke sayyidina, perbedaannya ulama beragama. Itu beberapa kita dibahas itu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Gitu. Atau sallallahu ala Muhammad, tak usalli ala Muhammad, sallallahu ala Ahmada. Ahmad itu Muhammad. Atau dengan nama Allahumma salli ala Muhammad atau usalli ala Rasuli, al-Rasul tapi pakai alif lam, ma'rifat. Menunjuknya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Atau usalli ala Nabi atau al-Hashiri, lafaz an-Nabi dengan al-Hashiri. Atau dengan yang semacamnya yang merupakan dari nama-nama Rasulullah. Tapi kalau yakfi, ini yang penting karena banyak terjadi, tidak dipandang cukup sebagai sholawat kalau orang hanya mengucapkan Allahumma sallim ala Muhammad, nggak ada shollinya, itu khotbahnya nggak sah. Allahumma sallim ala Muhammad atau diucapin warham Muhammadan, aduh harus pakai sholli. Sholli itu jangan pakai ya Allahumma sholli, jangan pakai Allahumma sholli, nggak ada Allahumma sholli ala wala sallallahu alaihi bidhamir. Dan tidak juga cukup atau enggak boleh juga kalau si khotib mengucapkannya dengan sallallahu alaihi bidomir, pakai domir doang. Alaihi itu kan domir haknya kembalinya kepada Rasulullah maksudnya. Itu enggak boleh. Allahumma sholli alaihi, nama Muhammadnya enggak disebutin atau nama-nama lain Muhammad enggak disebutin. Pakai domir doang, kata ganti maksudnya. Domir itu kata ganti. Itu nggak sah. Wa in qaddama lahu dzikrun, sekalipun wa in taqaddama lahu dzikrun yarji'u ilaihi dhamir, sekalipun sebelumnya si khatib juga udah menyebutkan nama tadi itu dhamir nama yang dhamir itu kembali kepadanya. Artinya di awal-awal juga udah sebutin nama itu, tapi nama Muhammad disebutin. Begitu Allahumma sholli ala, ininya sholli alaihi doang.
Meskipun yang dimaksud domirnya balik kepada Muhammad, tetap katanya layak. Tapi Imam Buluki ini beda pendapat. Tapi dalam kajian yang lain, Imam Buluki ini mengatakan pendapat yang berbeda dengan pendapat ini. Tapi ini kama sarraha bihi adamun muhaqqiqun, hal ini sebagaimana